Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sekarang di sini Bapak akan menjelaskan materi mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Nah, Pak, kenapa sih kok penting banget? Ya penting lah, karena sebagai warga negara Indonesia kita tuh harus bisa menjadikan Pancasila sebagai pedoman. Makanya kita harus bisa mengimplementasikan nilai-nilai positif sila Pancasila di kehidupan sehari-hari begitu. Nah, dulu juga teman-teman atau anak-anak Bapak udah pasti pernah belajar mengenai Pancasila kan? Nah, jadi di sini sekarang Bapak akan menjelaskan lebih kompleks, lebih luas dan lebih rinci mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kepada pembahasan, Bapak akan menjelaskan apa dulu itu Pancasila gitu. Nah, Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang artinya 5 dan juga sila yang artinya dasar. Jadi jika disatukan adalah 5 dasar negara yang berarti prinsip atau asas. Nah, Pancasila ini juga merupakan rumusan atau pedoman kehidupan bangsa bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, yang pertama itu ada sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dengan sila ketuhanan yang Maha Esa ini adalah Indonesia adalah sebagai negara yang seperti kita ketahui yaitu beragam suku, agama juga gitu ya, terutama agama gitu kan, ada Islam, ada Katolik, Kristen, Hindu dan Buddha dan juga Konghucu gitu ya. Nah, tetapi dalam implementasi nilai-nilai Pancasila ini kita harus bisa menghargai bagaimana sikap kita agar bisa saling toleransi terhadap perbedaan agama gitu. Nah, ini adalah contoh dari sikap saling menghargai perbedaan agama. Ini gambar pertama ini menandakan bahwa di Indonesia ini beragam agama yang diakui di Indonesia, yaitu ada Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Lalu di gambar yang kedua ini ada dua orang yang berbeda agama, tapi mereka saling berteman tanpa memandang agama dan menjalankan agamanya masing-masing. Lalu gambar yang ketiga ini adalah orang Muslim sedang melaksanakan sholat subuh berjamaah, menandakan bahwa mereka telah menjalankan implementasi nilai-nilai Pancasila sila pertama. Nah, yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi di sini setiap warga negara Indonesia diharapkan bisa ikut merasakan kesedihan jika ada yang sedih. Selain itu juga dapat merasakan menyayangi sesama manusia, memberikan pada yang membutuhkan, memiliki rasa empati yang tinggi. Jadi rasa tolong menolongnya itu tinggi, dapat memberikan suatu sikap adab terhadap masyarakat, juga kepada seluruh orang yang kita ketemui gitu. Jadi kita tidak boleh bersikap seenaknya gitu terhadap semua orang gitu. Kita juga harus menjunjung tinggi rasa kemanusiaan yang adil dan juga beradab. Nah, di sini Bapak punya dua contoh dari sikap sila kedua. Yang pertama itu ada saling membantu. Rasa kemanusiaannya timbul ketika sesama manusia saling membutuhkan dan harus saling menolong dan membantu ketika orang membutuhkan bantuan. Lalu yang gambar kedua ini sikap adab yang betul-betul sangat bagus, membantu seorang nenek dan melayaninya dengan sepenuh hati dan menghargai seorang nenek tersebut. Nah, lalu sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Pancasila merupakan bangsa Indonesia yang dituntut mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi maupun antar golongan. Prioritas utama dalam bernegara tentunya persatuan dan kesatuan. Jadi di sini kita harus bisa menurunkan sikap egois kita, bagaimana kita dapat merasakan bagaimana untuk saling kerjasama, saling mempererat
persatuan bangsa Indonesia dari berbagai suku, bangsa, dan agama gitu. Nah, bisa dilihat di gambar layar anak-anak. Gambar pertama ini ada beberapa budaya yang berbeda-beda, tapi mereka tetap bersatu. Mereka tetap mempererat tali persaudaraan, saling menghargai, saling tidak egois untuk dapat ingin menimbulkan kebudayaannya masing-masing. Tidak, tapi mereka tetap saling toleransi, saling menghargai antar perbedaan budaya yang ada di Indonesia, karena mereka mengetahui begitu banyak budaya yang ada di Indonesia. Nah, di gambar selanjutnya ini ada seorang siswa SD yang sedang melakukan upacara. Ini menandakan bahwa dia cinta tanah air, dia sangat cinta kepada Indonesia. Ini membuktikan bahwa rasa cinta ini termasuk kepada persatuan Indonesia, karena mereka bangga dengan adanya negara Indonesia. Seperti itu, anak-anak. Keempat ini ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Negara Indonesia merupakan negara demokrasi yang mengakui dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Perwujudan ini dengan mengutamakan prinsip kemusyawaratan yang mampu mewujudkan kesejahteraan sosial. Jadi segala keputusan, segala aspek dalam permusyawaratan itu mencapai mufakat. Jadi kita harus mengambil suara voting terbanyak sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, seperti itu ya. Nah, ini contohnya. Nah, ini ada satu gambar orang yang sedang memimpin musyawarah di depan kelas, bagaimana cara berjalannya langsung pemilihan ketua kelas, dan juga ada yang tentang bermusyawarah mengenai pembelajaran yang sedang dilakukan di dalam kelas. Seperti itu, anak-anak. Nah, yang terakhir, sila kelima itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila ini mengandung makna bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan perlakuan yang adil, baik dalam bidang pendidikan, kebudayaan, agama, suku, politik, ekonomi, dan sebagainya. Jadi di sini tingkat sosial dari seorang masyarakat itu harus dijunjung tinggi untuk merasa adil oleh masyarakat dan juga pemerintah. Contohnya adalah, Nah, ini ada contoh untuk sila kelima, yaitu membagikan bantuan sosial kepada orang yang membutuhkan. Jadi harus betul-betul saling membantu dengan sesama. nah, berakhir kepada pembelajaran, Bapak akan memberikan sedikit kesimpulan mengenai pembelajaran hari ini, yaitu kita sebagai warga negara Indonesia harus bisa menjunjung tinggi atau kita dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari, terlebih apalagi kita seorang siswa yang dimana kita dihadapkan dari tiga lingkungan, yaitu masyarakat, sekolah, dan juga keluarga. Kita harus bisa menerapkan, kita harus bisa menjadi contoh yang baik bagi masyarakat yang lain, bagi orang-orang yang lain gitu. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, mau kapan lagi gitu. Makanya mulai dari sendiri untuk bisa menerapkan, mengimplementasikan dan juga mengamalkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari mulai dari sekarang. Oke? Nah, untuk selanjutnya jangan lupa Bapak ada tugas nih buat anak-anak Bapak sekalian, yaitu berupa objek kajian observasi. Jadi nanti teman-teman bisa mengambil fenomena nyata. Nanti formatnya Bapak kirim, apakah fenomena itu sesuai dengan norma atau sesuai dengan pedoman Pancasila atau tidak. Contohnya misalnya teman-teman menemukan seorang anak yang tidak sholat Jumatan. Nah, di situ berarti formatnya diisi tidak sesuai dengan sila pertama. Contohnya misalnya tidak melakukan sholat Jumatan. Seperti itu ya. Nanti Bapak kirim formatnya di grup kelas. Nah, untuk minggu depan kita akan mengkaji mengenai NKRI. Jadi setelah kita belajar Pancasila, kita akan belajar mengenai NKRI. Jadi kita udah beres mengenai Pancasila dan NKRI. Seperti itu, kita akan belajar lebih lanjut mengenai Pancasila dan NKRI. Baik, pembelajaran dari Bapak seperti itu. Mohon maaf bila Bapak ada salah kata atau salah ucap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.